Shalom, hari ini juga kita akan merenungkan Injil Yohanes. Teks hari ini pasal 6 ayat 22 sampai 40. Sudah dibagikan 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 22 sampai 25. Banyak orang yang melihat mukjizat 5 roti 2 ikan itu mencari keberadaan Yesus dan mereka datang ke Kapernaum dengan naik perahu-perahu. Paragraf yang kedua, Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang." Dan ia berkata bahwa roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Paragraf yang ketiga, ayat 33 sampai ayat 40. Yesus menerangi kehendak Tuhan yang barang siapa percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Kesimpulannya, setelah mukjizat 5 roti dan 2 ikan, Yesus dan murid-muridnya kembali ke Kapernaum dan banyak orang datang ke Kapernaum dengan naik perahu-perahu untuk mencari Yesus. Namun Yesus berkata kepada mereka, "Kamu mencari aku karena telah makan roti itu dan kenyang." Dan ia katakan bukan tentang makanan yang akan dapat binasa, melainkan tentang makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yesus berkata bahwa bukan memberikan mana seperti yang diberikan pada zaman Musa, melainkan Bapa yang memberikan roti yang benar dari surga. Dan roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Tetapi orang banyak berpikir bahwa roti yang dari Allah juga salah satu makanan. Jadi berkata, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Sehingga Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Dan barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan haus lagi dan beroleh hidup yang kekal dan membangkitkan pada akhir zaman. Semuanya itu didasarkan pada kehendak Bapa yang mengutusnya. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus berkata kepada mereka yang datang dari Tiberias, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang." Yesus tak tahu tentang keinginan manusianya. Kedua, ia berkata bahwa bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yesus lebih fokus tentang hidup yang kekal, bukan hidup yang di dunia ini. Ketiga, ia berkata bahwa bukan Musa yang memberikan mereka roti dari surga, melainkan Bapanya yang memberikan mereka roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ya, banyak orang mengutamakan atau menghormati Musa karena Musa memberi mana. Banyak orangnya berpikir begitu, namun salah ya. Mana dari Tuhan itu. Dan Tuhan lebih pentingnya ingin memberi hidup kepada dunia dan ingin memberi hidup yang kekal kepada umatnya. Keempat, Yesus menerangi kehendak Tuhan yang barang siapa percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Ya, ini penting. Namun, manusianya bagaimana? Ajaran bagi kitanya. Pertama, banyak orang mengikuti dan mencari Yesus karena melihat mukjizat dan karena mereka telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya, pentingnya ini. Merekanya hanya mencari roti dan ingin kenyang secara jasmani. Kedua, mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Katanya begitu. Dan mereka, tanda apakah yang engkau berbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu?
pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Ya, sekalipun mereka telah sekalipun mereka telah melihat tentang perbuatan Yesus, sebenarnya mereka tidak mengerti dan bertanya demikian itu. Apanya? Tandanya? Ketiga, dan mereka memohon kepada Yesus, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Ya, sekalipun Yesus Kristus katakan tentang roti hidup yang kekal, mereka masih memahaminya ini salah satu makanan di dunia ini. Ya, sehingga aplikasinya pertama, jangan hanya mencari makanan yang akan dapat binasa, dan jangan mencari tanda-tanda ajaib aja. Biasanya manusianya, orang percaya pun masih mencarinya itu. Makanan yang akan dapat binasa itu memang ada banyak konsumsi atau barang-barang untuk hidup di dunia ini. Namun, percayalah, Tuhan akan mencukupi itu. Jangan mencari itu. Kedua, pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kita percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi, percayalah Yesus sebagai roti hidup yang memberikan hidup yang kekal di dunia. Harus percaya Yesus sebagai juru selamat dan sebagai roti hidup. Dan ketiga, untuk itu, jangan haus dan lapar akan dunia ini. Banyak orang lebih haus dan lebih lapar tentang dunia ini. Itu haus dan laparnya kesuksesan atau keuangan atau yang lain-lainnya, ini statusnya tingginya dan yang lainnya. Namun janganlah haus dan lapar tentang itu. Kita hanya haus dan lapar tentang hidup yang kekal dan hidup di surga. Untuk itu hanya percaya Yesus saja. Jadi PR praktik hari ini, jangan lapar dan haus tentang dunia yang akan dapat binasa, dan berubah pekerjaan yang dikehendaki Allah dengan percaya Yesus sebagai roti hidup. Ya, jangan lapar tentang dunia ini, dan kita hanya haus tentang firman-Nya. Kita hanya haus tentang hidup yang kekal saja. Hari ini juga memberikan tentang ini kepada jemaat dan kepada sesamanya dan kepada masih belum mengenal Yesus. Hari ini selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.